Assalamualaikum, halo adik-adik semuanya, selamat pagi, selamat siang, selamat sore, ataupun selamat malam. Bertemu kembali dengan channel Mengerti Ekonomi. Kali ini kita akan membahas materi ekonomi kelas 10 semester 1, yaitu tentang konsep dasar ilmu ekonomi. Ada dua video yang nanti kita akan bahas. Video yang pertama adalah membahas masalah kelangkaan, pengertian ilmu ekonomi, kebutuhan, dan alat pemuas kebutuhan. Di video yang kedua, kita akan belajar tentang prinsip dan motif ekonomi, pembagian ilmu ekonomi, dan ekonomi syariah. Oke, langsung saja kita mulai untuk pembahasan yang pertama adalah inti dari masalah ekonomi, yaitu kelangkaan, atau yang disebut dengan scarcity. Kelangkaan terjadi karena adanya ketidakseimbangan antara kebutuhan masyarakat yang sifatnya relatif tidak terbatas di satu sisi harus berhadapan dengan ketersediaan sumber daya atau faktor produksi yang tersedia di masyarakat dengan jumlah yang relatif terbatas. Ketersediaan sumber daya yang terbatas itu bisa jadi karena memang sumber daya alamnya habis, tidak bisa diperbarui lagi. Bisa juga karena barang dan jasa yang dihasilkan jumlahnya sedikit atau menurun karena adanya gagal panen misalnya, adanya kerusakan lingkungan misalnya, ada bencana alam misalnya. Bisa jadi juga karena tenaga kerjanya jumlahnya sedikit. Ini adalah ketersediaan sumber daya yang terbatas. Padahal di sisi lain, kebutuhan manusia adalah tidak terbatas. Jumlah penduduk semakin banyak, keinginan manusia juga semakin banyak. Maka ketika terjadi ketidakseimbangan tersebut, manusia harus terpaksa memilih. Konsekuensi dari adanya kelangkaan adalah manusia harus memilih jenis kebutuhan mana dahulu yang harus dipenuhi. Maka kemudian ada istilah skala prioritas. Konsumen akan bersifat rasional. Kebutuhan mana yang bagi dia sendiri adalah harus dipenuhi terlebih dahulu. Dia akan memilih berbagai alternatif pilihan yang harus dipenuhi terlebih dahulu. Konsumen atau produsen yang rasional tentu saja akan mempertimbangkan antara want or need, mana yang keinginan, mana yang kebutuhan, sehingga pilihan yang dia pilih tentu saja akan menjadi pilihan yang tepat bagi mereka. Disinilah konsekuensi logis dari masalah kelangkaan adalah muncul problem of choice, masalah pemilihan jenis kebutuhan mana yang harus dipenuhi terlebih dahulu. Ketika memilih, maka otomatis nanti terpaksa banyak alternatif pilihan lain yang harus dikorbankan. Di dalam konsep ekonomi, alternatif terbaik yang harus dikorbankan itu yang disebut dengan biaya peluang atau opportunity cost. Sebagai contoh misalnya, ada seorang di kelas 12 sudah lulus SMA. Dia memilih apakah dia kuliah atau dia bekerja. Katakanlah dia melamar pekerjaan, tidak tanggung-tanggung, 3 tempat. Dia diterima semua ternyata karena pinter misalnya ya. Di perusahaan A gaji 7 juta, perusahaan B 5 juta, perusahaan C hanya 4 juta. Tapi ternyata dia milih kuliah. Nah, ketika dia memilih kuliah berarti dia telah mengorbankan gaji yang sebenarnya bisa dia peroleh seandainya dia bekerja. Nah, mana opportunity cost-nya? Opportunity cost-nya adalah alternatif terbaik yang dia korbankan. Tentu saja pertimbangannya kalau hanya uang atau gaji, maka dia akan milih di perusahaan A yang gajinya 7 juta. Berhubung dia kuliah, maka tidak jadi kerja. Opportunity cost-nya adalah perusahaan A sebagai alternatif terbaik. Itulah yang dinamakan opportunity cost. Jadi inti dari masalah ekonomi ya, dari adanya kelangkaan ini adalah konsekuensinya adalah memilih. Maka tidak heran di dalam konsep ilmu ekonomi adalah ilmu yang memilih. Pengertian ilmu ekonomi. Ada seorang yang namanya Paul Samuelson mengatakan bahwa ilmu ekonomi itu adalah ilmu memilih. Tapi sebenarnya kata ekonomi itu berasal dari kata Yunani, bahasa Yunani. Ada istilah ekonomi dari kata oikos, rumah tangga, dan nomos adalah aturan. Dalam perkembangannya kemudian banyak sekali pakar-pakar yang mendefinisikan pengertian ilmu ekonomi, di antaranya adalah Paul Samuelson. Ilmu ekonomi adalah suatu studi mengenai individu-individu dan masyarakat membuat pilihan
dengan atau tanpa penggunaan uang, dengan menggunakan sumber daya yang terbatas, tetapi dapat digunakan dalam berbagai cara untuk menghasilkan berbagai jenis barang dan jasa, dan mendistribusikannya untuk kebutuhan konsumsi, baik sekarang dan di masa yang akan datang, kepada berbagai individu dan golongan masyarakat. Ini adalah pengertian ilmu ekonomi menurut Paul Samuelson. Di dalam kegiatan ekonomi, bagaimana menyediakan atau memanfaatkan sumber daya yang terbatas tersebut bisa digunakan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. Jadi ilmu ekonomi memang tidak bisa lepas dari yang namanya kebutuhan dan juga alat pemuas kebutuhan tersebut. Ini adalah materi yang ketiga. Oke, adik semuanya, kebutuhan dan alat pemuas kebutuhan. Apa itu kebutuhan? Kebutuhan merupakan keinginan masyarakat untuk memperoleh barang dan jasa yang bisa digunakan untuk kelangsungan hidupnya agar bisa hidup terjamin. Jadi jenis kebutuhan ada kebutuhan menurut intensitasnya, tingkat kepentingannya, ada kebutuhan primer, sekunder, dan tersier. Kebutuhan primer tentu saja adalah kebutuhan yang sifatnya paling utama, paling dasar, harus dipenuhi. Ya, sandang, pangan, papan, contohnya adalah contoh salah satu kebutuhan dari kebutuhan primer. Ya, kebutuhan sekunder setelah kebutuhan primer terpenuhi. Tersier adalah kebutuhan lebih untuk kepada barang mewah. Kebutuhan menurut bentuk dan sifatnya ada kebutuhan jasmani dan rohani. Beribadah misalnya adalah salah satu contoh memenuhi kebutuhan rohani. Kebutuhan menurut waktu adalah kebutuhan sekarang dan juga ada kebutuhan yang akan datang. Kebutuhan sekarang berarti kebutuhan yang sifatnya mendesak, harus segera dipenuhi. Ya, contohnya misalnya adalah obat bagi orang sakit, misalnya itu adalah salah satu contoh kebutuhan yang harus segera dipenuhi. Menurut subjek yang membutuhkan ada kebutuhan individu dan juga kebutuhan kelompok. Ya, jembatan, kebutuhan kelompok. Baju, kebutuhan individu. Tidak mungkin kan baju dipakai bersama, semacam itu. Oke, untuk alat pemuas kebutuhan identik dengan barang atau jasa. Jenis-jenis barang dilihat berdasarkan cara memperolehnya, ada barang bebas dan barang ekonomis. Apa itu barang bebas? Barang bebas adalah barang yang penggunaannya atau bisa juga istilahnya cara memperolehnya tanpa pengorbanan. Air misalnya, air bagi mereka yang berada di dekat dengan sumber air yang melimpah tentu saja ya. Kalau di kota nanti jadi barang ekonomis. Kenapa? Air bersih susah. Barang ekonomis harus ada pengorbanannya. Menurut tujuan penggunaannya ada barang konsumsi dan juga barang modal. Barang konsumsi berarti untuk memenuhi kebutuhan konsumsi. Barang modal berarti barang tersebut akan dipakai di dalam proses kegiatan produksi. Menurut hubungan dengan barang lain ada barang substitusi yang sifatnya saling menggantikan dan juga barang komplementer, yaitu saling melengkapi. Beras dan singkong adalah salah satu contoh barang yang sifatnya bisa saling menggantikan. Tinta dan kertas adalah barang komplementer yang sifatnya saling melengkapi. Menurut proses produksinya ada barang mentah, barang setengah jadi maupun barang akhir. Baju barang mentahnya adalah kapas, setengah jadinya adalah benang. Dan kain yang belum jadi baju, barang akhirnya adalah baju. Menurut kepentingan dalam kehidupan ada barang inferior, barang esensial, barang normal maupun barang mewah. Dari sisi elastisitas pendapatannya semacam ini bisa kita pahami barang inferior adalah barang yang ketika pendapatannya naik, permintaannya menurun. Barang esensial adalah barang yang sifatnya kebutuhan pokok seperti makanan. Barang normal barang yang ketika pendapatan berubah, maka tidak begitu dipengaruhi keputusan untuk membeli atau tidak membeli barang tersebut. Barang mewah adalah barang yang ketika pendapatan naik, permintaannya juga ikut naik. Dari sisi cara penggunaan ada barang pribadi dan barang publik. Oke adik-adik semuanya, di bagian pertama ini kita sudah membahas 3 konsep di dalam konsep dasar ilmu ekonomi. Setelah ini kita akan membahas video bagian yang kedua. Terima kasih semuanya telah memperhatikan. Terima kasih atas atensinya. Jangan lupa like, subscribe, share, dan tekan tanda bel. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.